siapa sih sosok yang ingin deket dan mantepin hati ke kamu? Siapa? Coba ya, kita bakalan baca nih teman-teman ya, buat kalian semua di Sagittarius ya. Sekarang ini buat teman-teman Sagittarius, kita lihat, kita kepoin nih. Wah, ciri-cirinya dia kayak gimana sih ya, dan ya siapa sih dia? Kamu tuh udah lama kenal apa belum? Kita lihat ya teman-teman ya, Sagittarius. General timeless reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh. Terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya teman-teman ya. Kita bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya teman-teman ya. Kalian boleh pilih, boleh enggak pilih juga gitu kan ya. Yang jelas, yang wajib dilakukan adalah mendengarkan 3-tiganya, karena siapa tahu ternyata selaris itu gitu loh kamu gitu kan. Ya, jadi yang pengen deket dan mantepin hati ke kamu itu bukan cuma satu orang gitu kan ya, tapi 3-tiganya. Amin ya, yang baik-baik ya teman-teman ya. Oke ya, kita bagi dulu jadi 3 Sagittarius ya. Still it is channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm gonna play a beautiful word for you. Oke ya, buat teman-teman Sagittarius semua ya, kalian lihat deh di description ya. Kalian klik di sana. Di sana ada alamat email ya buat kalian private reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Konsultasinya berbayar ya guys ya. Dan juga link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Apalagi buat kalian mau terapi ya teman-teman ya, karena nggak melulu readingan sih ya. Yang pertama, yang kedua emang readingan gitu, tapi beda konsep. Yang ketiga ini yang beda banget ya, totally, karena buat terapi melalui sound ya, melalui music teman-teman ya. Jadi ada binaural, brainwave, isokronik, ada macam-macam sih ya. Musiknya mostly ada yang aku fill in sendiri ya, piano, alat-alat musik lainnya gitu kan. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Pastinya tinggal kalian klik aja di playlist kalian mau apa, yang dibutuhin apa, mau perbaiki finansial nih gitu kan, mau perbaiki diri, mau perbaiki pikiran ya, perbaiki emosi, perasaan, dan kecuali perbaiki tetangga ya guys, ya nggak bisa ya. Oke, kita baca yang pertama. Ciri-cirinya ya, ciri-cirinya seperti apa? Kita lihat, ini orangnya gampang kecil hati ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kecewa gitu kan ya, ngambekan. Kecewa itu ngambekan ya, kebaperan banget orangnya, perasa, lembut banget perasaannya. Jadi kalau misalkan dia itu sakit hati, kecewa, terluka gitu kan ya, dia bener-bener akan bisa pergi gitu aja gitu. Ku ingin marah. Ya seperti inilah orangnya teman-teman ya, perasa, baperan ya. Perasaannya tuh lembut banget gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau ngomong sama dia ya, lihat-lihat dulu perasaannya kayak gimana gitu kan, supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Seperti ini. Oke. Orang yang sebenarnya gini, tipikal orang nggak mau dikekang, nggak mau diatur, nggak mau dikontrol sama orang lain. Tapi masalahnya ya, dia itu kayak gitu, tapi dia tidak menyadari. Dia merasa bahwa dia tidak seperti itu, padahal dia itu kayak begitu gitu. Ini sih banyak terjadi ya teman-teman ya, kayak gini. Kita lihat ya, udah lama belum sih dia kenal sama kamu? Lumayan sih teman-teman ya. Kalau dilihat sih ada harapan-harapan ya untuk bersama, cuman perbedaannya tuh terlalu banyak gitu loh ya. Kamu sendiri juga merasa bahwa ya sebenarnya kamu nggak ada masalah sih ya, sama dia pun juga nggak ada masalah, cuman kamu merasa bahwa kalau misalkan sama dia itu benar-benar perbedaannya sangat banyak banget ya, dari caranya, kehidupannya gitu kan ya, terus habis itu juga latar belakangnya, terus pendapatnya tentang sesuatu hal, cara pandangnya dia menyikapi sesuatu hal ya, bisa jadi keyakinan terhadap sesuatu hal juga berbeda banget. Ini yang menyebabkan banyak konflik sih sebenarnya. Kalau misalkan dilihat ya, sepertinya banyak konflik, tetapi ya kemungkinan itu buat dia bukan konflik ya. Kita lihat yang membuat diri kamu itu tampak menarik gitu ya, pesonanya kamu tuh apa sih menurut dia teman-teman ya. Kamu tuh orangnya tuh introvert banget, tapi asik gitu loh. Kebayang gak sih? Introvertnya itu tidak yang toksik gitu tuh enggak gitu. Introvertnya introvert yang untuk diri sendiri tuh fine gitu, bukan tipikal orang yang akan kayak
menggembar-gemborkan sesuatu hal gitu kan ya, tentang hidup, tentang apanya kamu gitu ya, nggak, bukan orang yang norak lah, maksudnya yang bilang ya aku tuh gini loh, gitu loh, gini loh gitu ya, enggak sih. Tapi orang yang introvert dengan elegan gitu loh guys ya, kayak gitu. Orang yang enjoy di depan sih kayak yang oke aja. Orang tuh nggak harus tahu gitu loh ya, kita tuh lagi ngapain, kita tuh lagi merasa apa, nggak harus tahu. Yang penting adalah itu kita bisa selesaikan sendiri. Nah ini kamu tipikal orang yang kayak begitu. Ini yang disukai ya, disukai dari kamu, nggak terlalu banyak bicara gitu kan, tapi ada realisasinya. Cuman memang buat dia kamu tuh orang yang gampang banget kepikiran gitu. Kalau udah sayang sama orang itu bisa banget lah ibaratnya berkorban untuk orang tersebut. Tapi ya itu dia, jadinya gampang kepikiran terhadap sesuatu hal ya, sedikit-sedikit dipikirin, cuman memang nggak kelihatan banget gitu ya. Ini yang membuat dia itu spesial, kelihatan spesial ya, membuat kamu terlihat spesial di matanya dia. Sekarang kita bakal lihat nih, pada akhirnya dia itu bakalan gimana sih, mendekatkah, mengungkapkan isi hatinya kah gitu kan ya. Kan ada perubahan nih teman-teman ya. Kalau memang dibilang bahwa dia sudah mengungkapkan, tapi melalui apa yang dia lakukan gitu. Jadi ada perubahan, tapi ya ada perubahan yang tadinya mau pendekatan, terus akhirnya jadi nantinya memutuskan untuk jadi apa, kayak gitu ya. Yang jelas ada perubahan sih ini nantinya ya, nggak serta-merta ngomong jadian gitu, nggak, ada perubahan. Karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari kamu ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lihat untuk cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang kedua ini seperti apakah gerangan? Kita lihat ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya dia seperti apa? Kita lihat saja. Introvert orangnya. Introvert, seintrovert itu gitu kan ya, setertutup itu. Jadi bener-bener orang yang diam ya, diamnya tapi menganalisis, bukan diam yang kayak songong, diam bengong gitu, enggak ya teman-teman ya, tapi diam yang berbobot lah gitu ya, ada isinya lah gitu. Dan tipikal orang yang apa ya, adil ya. Jadi kalau misalkan ya gue segini nih gitu, orang lain juga harus gini dong gitu. Jadi asas keadilannya tuh benar-benar tinggi banget ya. Dan dia tuh paling nggak suka kalau ngelihat orang memperlakukan orang lain itu dengan tidak adil. Orangnya kaku banget teman-teman, tapi nggak tegaan. Nah ini dia yang sering membuat dia konflik dan sering banget yang namanya dimanfaatkan sama orang-orang sekitarnya dia ya, kayak gitu. Nih ciri-cirinya dia seperti ini nih ya. Sekarang kita bakal lihat kalian itu udah lama kenal apa belum ya. Kita lihat kalian udah lama kenal apa belum apa sudah. Oke, lumayan lama nih, udah lama kenal ya teman-teman ya, lama apa sih yang di dalam diri kamu tuh yang bikin dia tuh kayak apa ya, kayak tertarik gitu ya, pesonanya kamu lah ibaratnya, pesona, terpesona, aku terpesona ya. Oke, karmic home distance moment. Kamu tuh orang yang merawat banget ya, kalau udah sayang sama orang itu ngerawat banget, perhatian banget ya. Sebisa mungkin ya, ketika kerja ya kerja gitu ya, walaupun mungkin ini yang kadang bikin senewan ya teman-teman ya, kalau kerja dihubungin pasti nggak bisa gitu. Tapi kalau emang udah bersama dengan orang yang disayang gitu kan, sama rumah ya, sama orang-orang, sama keluarga, ya udah kamu nggak mau bawa urusan keluarga gitu. Bagusnya itu seperti itu, dan dia melihat itu adalah sesuatu hal yang kayak orang lain tuh kan susah ya, kalau misalkan lagi kumpul sama keluarga gitu kan, tetap aja bawa handphone kemana-mana gitu kan, bawa kerjaan kemana-mana ya, ada yang kayak begitu tipikalnya. Kamu nggak, jadi kalau udah ini ya ini, kalau udah itu ya itu gitu loh ya, seperti itu. Dan yang paling penting adalah dia merasa terikat secara emosi, terkoneksi secara ikatan jiwa gitu ya, kuat lah kayak gitu. Ini yang paling penting nih. Nah kankah ya kan, pada akhirnya itu ceritanya kayak gimana, mendekatkah dia gitu kan ya, atau mengutarakan isi hatinya kah gitu kan ya, atau mantap apa enggak gitu. To be honest, kalau misalkan dilihat di sini ya teman-teman ya, sukanya dia sama kamu banget gitu kan. Kamu pun mungkin ada sedikit perasaan suka ya. Kamu adalah orang yang diharapkan dia banget teman-teman ya, dia mengharap banget untuk bisa dekat sama kamu, untuk bisa ibaratnya mendekati kamu gitu. Tapi masalahnya kamu tuh ada jarak ya, kamu menciptakan jarak teman-teman ya, menciptakan jarak, masih belum mantap untuk membuka hati, membuka diri, karena
pernah ada cerita-cerita kecewa ya yang kamu harapkan gak sesuai dengan kenyataan, dan sepertinya kamu masih belum berpikir sih ya untuk menuju ke arah sana gitu ya. Yang kamu pikirkan sekarang ini adalah kamu menikmati momen aja, dan yang suka sama kamu sebenarnya juga banyak ya teman-temannya, yang suka sama kamu sebenarnya banyak. Jadi ya kamu mau fokus dulu aja sama pekerjaan dan lain-lain. Kalau dibilang dia suka ya, kalau bilang mau mengekspresikan dari gerakan aja udah ngerti kalau misalkan dia juga suka sama kamu ya, kayak gitu. Kita lihat cerita yang ketiga ya teman-teman ya. Cerita yang ketiga kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Oke. Ada fear, knowledge, dan juga ada komitmen di sini. Pinter banget, tapi orangnya itu takut-takutan gitu teman-teman ya. Wawasannya luas ya karena dia memang suka belajar ya teman-teman. Komitmen terhadap sesuatu hal, jadi dia akan selesaikan gitu. Orang yang gampang banget digertak nih teman-teman. Begitu digertak itu yang benar-benar dia langsung ciut gitu loh nyalinya ya. Tapi pinter, padahal sebenarnya dia orang yang cukup pinter, cuman keberaniannya ini agak perlu dipertanyakan ya. Seperti ini. Oke. Right, mencoba untuk ngeblend sama banyak hal gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin itu dia, jadi gampang terpengaruh sana sini gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Nah, dia udah lama kenal belum sih sama kamu ya? Udah lama belum? Udah, bahkan dia udah benar-benar punya perasaan gitu loh sama kamu ya. Memendam perasaannya menanti gitu kan ya. Apa sih yang ada di dalam diri kamu yang membuat dia itu kayak oh man gitu kan ya, itu adalah sesuatu hal yang gak bisa ditemuin dari orang lain gitu ya. Momen kebersamaan dengan kamu ya kan, ini membuat dia tuh jadi kayak gak bisa lupa lah kayak gitu ya, dan kepingin mantepin karena kamu tuh orang yang mengalir gitu, orang yang nggak keburu-buru, segala sesuatunya itu dipikirin dengan baik ya, dan berada di satu lingkungan yang toksik tapi kamu tuh masih bisa bertahan, masih bisa berdiri, masih bisa masih bisa berpikir dengan jernih ya. Ini dia yang membuat dia itu tertarik pada akhirnya ya. Tapi di lain itu ya memang ada banyak sekali momen kebersamaannya kalian ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat pada akhirnya ya, dia akan seperti apa sih ini ya. Apakah mengutarakan ya jelas ya, mengutarakan jelas, tapi setelah itu sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya, nggak diutarakan pun juga kamu udah tahu kalau misalkan dia suka sama kamu gitu kan. Tapi masalahnya ya ini ada indikasi keterlibatan pihak-pihak ketiga. Bisa jadi lingkungan iya, orang ketiganya juga iya teman-teman ya di sini gitu. Nah, kan repot ya teman-teman kalau kayak begini ceritanya. Bisa jadi kamunya udah punya pasangan atau dianya udah punya pasangan ya kan. Tapi ya ini situasi yang bisa diterima ya, bisa diterima situasi dan kondisi yang mau nggak mau emang situasi dan kondisinya seperti ini gitu ya. Dipertimbangkan dulu baik-baik, kasih jarak yang tepat teman-teman ya, akan jauh lebih baik seperti itu. Karena kalau misalkan dibalik ya, kita jadi orang lain gitu kan ya di cerita ini, itu kan juga rasanya juga akan sakit gitu kalau misalkan orang yang ngelihat orang yang kita sayang ternyata sukanya sama orang lain gitu kan ya, atau disukai sama orang lain ya, ternyata ya begitulah gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada ketidakjujuran ya, repot kan teman-teman ya jadinya seperti ini. Ini bakalan ribut kalau misalkan bersama nih teman-teman ya, karena lingkungan juga kan segede itu jadi masalahnya ya. Seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu 1, 2, dan 3. Dan semoga semua orang yang dekat sama kita teman-teman ya, pingin dekat sama kita, mantepin hati ke kamu ya, semuanya adalah orang yang baik-baik ya, amin. Dan kalaupun kamu masih, aku kok selama ini ketemu sama orang kayak begini-begini terus ya gitu kan, gak ada yang serius, gak ada yang kayak gimana, kamu wajib banget tongkrongin tuh ya channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Dan kalian pilih untuk hal-hal yang memang semacam itu, untuk relationship ya, untuk menarik gitu kan ya, mengafirmasikan orang-orang baik untuk jodohnya kita sih. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua ya, dan tetap semangat ngadepin hidup ini, right? Kita bakalan jumpa lagi di next time World Reading, General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula pastinya teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.